bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Sungguh agung perbuatan-Mu Tuhan. Jiwa kami memuliakan-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita pelajari lagu ini. Kita nyatakan dengan iman. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih. Katakan di hidup. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, dan biarlah jiwa kami memuliakan-Mu. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita katakan, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka. Amin. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Katakan amin. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Kami terima Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu,
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan kita lebih lagi, silakan haleluya. Dan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita, come on. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan, aku percaya dan ku berserah. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku, Kau genapi firman-Mu yang pasti. Kau selamanya sedang saatnya sepanjang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia, sekarang saatnya sepanjang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Mari kita akan puji Dia lebih lagi, saudara. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan yang ku andalkan, aku percaya dan kami berserah Bapa, dan ku berserah. Sama-sama katakan dengan iman, rencana-Mu terjadi dalam hidupku, amin. Kau genapi firman-Mu yang pasti. Kau selamanya sedang saatnya sepanjang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia, sekarang saatnya sepanjang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Rencana apa yang indah selalu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Mari sama-sama kita tepuk tangan lebih tinggi di atas kepala kita. Mari jemaat sendiri katakan dengan iman. Katakan, Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. amin. Kau genapi firman-Mu yang pasti. Kau selamanya. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti. Kau selamanya. Katakan saatnya sepanjang bernafas memuji-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia, sekarang saatnya sepanjang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia, Kau buktikan Engkau setia, Kau buktikan Engkau setia selamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Dalam hadirat Tuhan kita mau menyembah Dia.
terima kasih buat penyertaan-Mu dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bisa ada menikmati hari-hari di tahun yang baru ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Yang bersyukur sama-sama katakan dengan iman. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terus mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan iman. Katakan hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Tak pernah tinggal. Yang bersyukur mari sama-sama angkat tanganmu, katakan ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Katakan hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan semua ini untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu selalu Kau tak pernah tinggal.
jemaat sendiri, angkat tanganmu, katakan dengan iman. Ku mengucap syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, ku tetap percaya. Indah, indah Tuhan Yesus. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur. Sekarang kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, oh rancangan-Mu indah, indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, oh mengucap syukur. Ku mengucap syukur. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari engkau yang bersyukur, mari buka kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena sampai detik ini kita menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa ada dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa itu bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kau yang percaya, mari buka kedua tanganmu dengan iman, sama-sama katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau dengan rasa syukur kita naikkan ini di hadapan Tuhan, katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, kami tetap percaya rancangan indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau mengucap syukur. Haleluya. Selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus,
Kau terindah, Yesus, Kau terindah. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Kami bersyukur bahwa kasih setiamu selalu baru, anugerahmu kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Haleluya. Mari pagi hari ini naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sungguh bersyukur, Engkau baik Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Sekarang barala 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 barala. Inarala maesha naralamo. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sekarang barala 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 barala. Inarala maesha narala maese. Hati kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Sekarang barala 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 barala. Ora barala 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 baesha naralamo. Haleluya. Anugerahmu Tuhan. Sekarang barala 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 barala. Ora barala 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 barala. Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang barala 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 barala. Ora barala 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 barala. Inarala maesha narala maese. Yesus Tuhan. Sekarang barala 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 barala. Barala 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 barala. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bawa pujian kita di hadapan Yesus. Kau layak disembah. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Hidup kami bagimu, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Selalu amin. Membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Boleh kita berikan sorak-sorai pagi hari ini buat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Kau sungguh besar Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Naikkan ucapan syukur-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan iman katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Yes. Anugerah-Mu cukup bagiku, cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mani anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup buat setiap kami. Cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, haleluya. Yes, Lord. Kami tahu Tuhan, kami sungguh berharga karena ada Kristus yang ada di dalam kami, membuat kehidupan kami menjadi berharga. Terima kasih karena kami tahu juga kami punya Tuhan yang begitu peduli dan mengasihi kami. Kami tahu hari-hari kami akan kami jalani bersama dengan Engkau. Dan Kau akan membuat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan.
Kami tahu ada berkat daripada melalui firman-Mu Tuhan. Biarkan kami bisa raih setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kebenaran itu yang akan memulihkan dan mengubahkan kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ya, shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru yang diberkati Tuhan tahun 2025. Amin. Kenapa kita percaya bahwa ada berkat Tuhan yang sudah tersedia bagi kita selama tahun 2025. Meskipun kita belum bisa melihat, tapi kita percaya ada berkat Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kita. Dan ini mumpung baru minggu kedua. Meskipun tahun-tahun ke depan banyak berita-berita yang bilang ini tahun yang tidak menentu. Uncertainty, ada banyak kekhawatiran juga, ada banyak ketidakpastian. Sebentar lagi Presiden Donald Trump akan naik, dilantik tanggal 20 Januari. Dan kebijakan apa yang akan dia buat, gak ada yang tahu. Banyak negara mulai cenat-cenut lah, ikutin dia punya tweetnya. Wah gitu, apa kira-kira yang akan terjadi ya gitu. Belum lagi dunia usaha juga tidak jelas. Banyak yang mungkin gak tahu gimana ke depan market outlook-nya tahun 2025. Tapi satu hal yang pasti, tahun ini YHS punya tema yang begitu luar biasa menurut saya. Itu adalah tahun the overflowing love of Yahweh. Ini adalah tahun di mana kasih daripada Yahweh begitu melimpah atas kehidupan kita. Amin. Dan bulan Januari ini itu ada membahas tentang mengubah duka cita menjadi sukacita. Bagaimana bisa mengubah kehidupan kita dari duka cita menjadi sukacita. Dan duka cita dan sukacita sebetulnya itu adalah sebuah keputusan. Itu bukan masalah apa yang terjadi. Tapi itu adalah keputusan dari diri kita sendiri. Untuk kita mengambil keputusan mau sukacita atau duka cita. Itu digambarkan oleh Paulus, dikatakan di dalam 2 Korintus. Paulus berkata, aku telah memutuskan dalam diriku untuk tidak lagi datang kepadamu dalam duka cita. Jadi Paulus ambil keputusan. Sebab jika aku membuat kamu berduka cita, lalu siapakah yang akan menghibur aku kalau bukan kamu yang telah kubuat berduka cita? Ternyata duka cita dan sukacita itu juga menular. Kalau sekarang saya datang dengan duka cita dan kemudian membuat kamu berduka cita, kemudian siapa yang akan menghibur saya? Karena saya sudah membuat kamu jadi berduka cita juga, kata Paulus begitu. Dan ayat 3 dikatakan, aku menuliskan hal ini supaya ketika aku datang, jangan mendapatkan duka cita dari kamu. Sebaliknya sukacita, karena aku yakin bahwa sukacitaku adalah sukacitamu juga. Saudara lihat itu menular. Jadi kalau saya bisa bersukacita ketika datang, itu akan membuat kamu juga bersukacita. Itulah sebabnya kenapa bulan ini menjadi sangat penting temanya. Bagaimana kita bisa mengubah dalam kehidupan kita dari duka cita menjadi sukacita. Dan Paulus menegaskan sekali lagi, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Bukan masalah keadaan. Jadi sukacita dan duka cita bukan masalah keadaan. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi ya kasih tahu. Kalau satu ayat diulang sampai 2 kali berarti itu begitu penting sekali. Sampai dikatakan sekali lagi ya. Bersukacitalah. Bersukacita adalah sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Dan Petrus juga sama. Dia bilang apa? Karena itu bersukacitalah. Tapi keadaannya sekalipun sekarang ini untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Mungkin ada pencobaan dan kadang memang pencobaan itu membuat kita berduka cita. Tapi kamu harus ambil keputusan untuk bersukacita selalu di dalam Tuhan. Jadi sukacita dan duka cita adalah sebuah keputusan dalam hidup kita. Dan dikatakan lagi di dalam perjanjian lama juga begitu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpah. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Karena Yahweh Elohimmu akan memberkatimu dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Amin. Dia akan memberkati kita, karena itu kita memberi. Tapi waktu memberi ternyata bisa memberi juga dengan duka cita. Tapi ambil keputusan waktu kita memberi dengan sukacita, karena kita tahu Tuhan selalu memberkati kita. Dengan luar biasa, memberkati dalam pekerjaan dan semua usaha kita. Dan ini lagi satu yang menarik. Amsal juga. Daud juga ikut. Bahkan katanya, di dalam tawa pun
hati dapat bersedih. Lagi ketawa, bisa bersedih. Dan sukacita berakhir dengan duka cita. Jadi sekali lagi antara sukacita dan duka cita itu adalah sebuah pilihan. Bukan masalah keadaan. Dan nanti lagi sukacita aja bisa berakhir dengan duka cita. Bagaimana kita bisa memandang? Saya ambil contoh ini satu cerita. Akhir tahun lalu saya berkesempatan ngajak anak-anak saya untuk berlibur ke Australia. Keluarga. Dan saya tahu anak-anak pasti pengen jajan, pengen beli ini itu dan segala macam. Jadi kurang lebih 3 bulan sebelumnya saya udah kasih tahu. Mereka suruh kumpulin uang. Gitu. Gimana kumpulin uangnya? Nanti kalau kamu nilainya bagus, kalau kamu bantu orang tua, kamu dapat $5 apa segala. Singkat cerita mereka kumpulkan. Dan anak yang ketiga, yang laki-laki gitu. Dia umur kelas 6 SD. Dan dia itu tergabung dalam tim basket sekolah. Jadi dia udah tahu dari berangkat dia bilang apa? Nanti uangnya, dia kebetulan dapat $100. Jadi kurang lebih 1 jutaan lah gitu. Nanti uangnya saya mau beli sepatu katanya. Kenapa? Sepatu basket. Dan jadi sepanjang perjalanan kita masuk mungkin lebih dari 10 toko sepatu. Tiap kali lihat toko sepatu dia langsung bilang, Dede mampir dulu situ lihat toko sepatu. Iya silakan. Dan dia cari di situ, kemudian dia lihat, ada yang bagus mau ini. Tapi harganya $200. No, saya bilang, kamu punya uang cuma $100, nggak bisa. Ada yang dia cari lagi yang harga $100, ada. Begitu dicoba, nggak pas, ukurannya nggak ada katanya. Ganti lagi toko lagi, modelnya nggak cocok. Singkat cerita, sampai tengah malam, besoknya kita udah mau pulang. Dan kemudian malam itu dia marah-marah. Dia bilang, kesel katanya. Kenapa nggak dapet sepatu? Udahlah itu aja, yang kemarin ini tuh di toko itu tuh. Ayo kita balik lagi ke sana, saya mau beli yang itu aja lah. Itu udah di kota yang berbeda. Itu di Melbourne, kita ada di Sydney ini. Terus gimana? Saya bilang hari ini nanti besok pagi kita udah pulang. Nah pokoknya, masa pagi udah punya uang mau beli gak bisa. Wah pokoknya ngoceh-ngoceh lah dia. Jadi apa? Berduka cita. Kemudian saya mulai ajar dia. Dan firman ini datang buat saya juga. Saya bilang gini, kamu salah fokus. Apa yang membuat kamu duka cita? Karena kamu pengen sepatu dan kamu gak dapat itu sepatu. Kenapa kamu gak bisa bersyukur? Hari ini kamu ada di mana? Di Australia. Berapa banyak orang yang gak pernah ke Australia? Berapa banyak teman kamu yang gak berlibur? Bahkan saya dari Bandung, cuma di Bandung. Sedangkan hari ini kamu ada di Australia dan udah jalan-jalan beberapa hari. Kenapa kamu gak bisa bersyukur dan sekarang kamu tidak bersuka cita? Kamu jalan-jalan ke Australia sekarang jadi berduka cita. Cuma gara-gara kamu pengen sepatu dan kamu gak dapat. Jadi ternyata sukacita dan duka cita masalah fokus. Kalau kamu bisa fokus bahwa kamu hari ini ada di Australia jalan-jalan, kamu bisa bersyukur dong. Saya bilang. Begitu juga sebetulnya kita dengan Tuhan. You are already blessed in so many ways. Sebetulnya Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak berkat. Tapi kenapa banyak orang ambil keputusan untuk berduka cita? Karena apa? Salah fokus. Fokuslah pada apa yang Tuhan udah buat dalam kehidupan kita. Bukan karena apa yang kita mau dan kita gak dapat. Dan gimana untuk mengubah duka cita itu jadi sukacita? Makanya change your focus will change your future. Ubah fokus kita. Lihat. Dan nanti akan mengubah masa depan kita. Karena apa? Sukacita itu menular. Salah satu khotbah Natal saya. Ini Natal kan baru belum sebulan juga ya. Gitu, tanggal 25. Belum sebulan. Jadi ya sedikit lah gitu. Salah satunya adalah bahwa kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan dalam sebuah janji. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya sudah bernubuat tentang itu. Baru 700 tahun kemudian akhirnya Yesus lahir di dunia. Tapi sekarang waktu Yesus lahir, dia adalah Tuhan sendiri. Dia raja di atas segala raja. Tapi adakah masalah yang dialami oleh Maria waktu Yesus lahir? Coba saudara pikir, ada gak masalah? Paling tidak. Kenapa bisa ada pengumuman oleh Kaisar Agustus bahwa semua orang harus balik ke tempat di mana mereka dilahirkan karena akan ada sensus. Masalahnya Yusuf sama Maria mereka lahirnya
itu di Bethlehem. Tapi sekarang mereka tinggal di Nazaret. Nazaret ada di utara daripada Israel. Sedangkan Bethlehem ada di daerah selatan, daerah tengah selatan. Dan jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem kurang lebih 3 hari. Dan lagi Maria itu sedang mengandung hamil tua. Mungkin udah 9 bulan, tinggal tunggu waktu. Dan di dalam kondisi hamil, ya ibu-ibu yang hamil mungkin pernah ngalami ya, gimana pegel segala macam. Karena istri saya 3 anaknya, kadang harus diganjel, pegel ini. Udah hamil tua naik keledai, entah keledai, entah kuda, entah unta gitu. Untuk jalan selama 3 hari. Dan kemudian apakah masalahnya selesai? Tidak. Apalagi masalahnya? Begitu sampai di Bethlehem, cari tempat semua penuh. Sampai akhirnya Maria harus melahirkan di kandang yang begitu kotor. Gambar ini masih terlalu bersih. Karena apa? Gak dipersiapkan sama tukang penginapan itu untuk ditinggalin orang. Cuman karena begitu penuh gak ada tempat. Dia cuma bilang, habis di mana mau melahirkan? Gak mungkin di jalan. Terus gimana? Ya udah kalau mau ada kandang sih di bawah. Kalau mau kamu situ aja. Jadi gak dipersiapkan untuk ditinggal. Jadi itu pasti kondisinya. Kalau jadi Maria, coba saudara bisa bayangkan. Yang dikandung adalah Tuhan sendiri, raja di atas segala raja. Yang sudah dijanjikan 700 tahun sebelumnya. Tapi sekarang layakkah dia untuk berduka cita? Sepertinya. Kalau itu memang Tuhan, kenapa Tuhan gak bisa reserve tempat dulu? Kenapa Tuhan gak bisa bikin aturan bahwa aturan itu keluar nantilah gitu. Setelah saya ngelahirin setahun kemudian. Kenapa ada masalah ini? Kenapa masalah itu? Kenapa masalah ini? Bahkan setelah dia melahirkan, ada lagi gak masalah? Ada, karena tiba-tiba ada pengumuman dari Raja Herodes. Bilang bahwa semua bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Waduh, ini bayi masih kecil. Akhirnya apa? Kepaksa mereka ngungsi lebih jauh lagi ke Mesir. Harus ngungsi ke negara lain. Masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah. Kalau Maria mau fokus pada duka cita, layak menurut saya. Bahkan dia layak untuk ngomel lah ke Tuhan. Tuhan, saya mau dipakai rahim saya untuk melahirkan Tuhan sendiri. Tapi kenapa Tuhan gak persiapkan jalan ini semua? Kenapa ada masalah demi masalah? Tapi Maria mengambil keputusan untuk tidak berduka cita. Tapi dia ambil keputusan untuk tetap bersuka cita. Karena apa? Karena dia tahu yang dia kandung adalah seorang juru selamat dunia. Juru selamat bagi dunia ini. Jadi sekali lagi duka cita dan sukacita adalah masalah pilihan. Kalau fokusnya Maria, aduh ini tuh yang saya lahirin ini adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Masalah ini gak ada apa-apanya. Saya jalani aja. Dan dia mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita. Dia muji Tuhan katanya. Jadi sekali lagi, bahwa Natal itu sebetulnya adalah God keeps every promise. Itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Janji digenapi dalam kehidupan. Jadi apa sih sebetulnya dasar yang bisa membuat kita bersuka cita? Adalah hope. Makanya saya pakai kaos hope. Pengharapan. Apa ini hope? Hope adalah holding on God's promises every day. Ketika kita bisa punya pengharapan dan berpegang pada setiap janji Tuhan setiap hari. Itulah yang akan membuat hidup kita penuh pengharapan dan kita bisa bersuka cita. Pada setiap janji Tuhan. Karena Tuhan sudah janji ke Maria, anak yang kamu kandung akan jadi juru selamat penebus bagi dunia. Dia jalani dengan sukacita. Gak ngeluh padahal layak dia berduka cita menurut saya. Apa yang bisa membuat hidup kita bersuka cita? Setiap janji Tuhan. Dan janji itu adalah sebuah kepastian. Janji Tuhan itu adalah sebuah kepastian dan itulah pengharapan. Every promise of God assure us of hope. Setiap janji Tuhan itulah yang membawa kita punya pengharapan. Kalau orang udah putus pengharapan, gak heran kenapa loncat dari gedung, loncat dari jembatan. Kalau putus pengharapan, makanya kita tetap punya pengharapan, itulah janji Tuhan. Tapi kenapa orang tidak terima janji Tuhan ya? Karena ada banyak juga orang yang gak terima itu janji Tuhan. Menurut saya yang pertama adalah orang gak terima janji Tuhan karena dia gak tahu janjinya. Ada satu kejadian, saya pergi ke Israel, pulangnya mampir di
transit di Dubai karena naik Emirates. Dan dari Dubai itu naiklah seorang, saya tahu itu mbak-mbak gitu. Jadi ini kayaknya TKW gitu dari Dubai. Sekali dia naik langsung dia nyumput tidur gitu, selimutan lah. Sampai kemudian waktunya ada pramugarinya datang dan kemudian nawarin makan dan minum. Dan waktu ditawarin kemudian mbaknya ini cuma bilang, enggak, tidur lagi aja. Kalau saya, waduh, jus satu, ini satu, itu satu. Udah, terus kasih makan ditawarin juga. Dia cuma bilang, oh saya pikir mungkin dia puasa. Jadi ya udah, nggak mau makan, ya udah puasa lah. Singkat cerita sampai mau mendarat. Kemudian ya 15 menit lagi lah gitu, udah siap-siap semua kan pakai seat belt apa, beres semua. Jadi saya tahu orang Indonesia, saya ajak ngobrol. Mbak kerja di Dubai ya? Oh iya katanya, udah berapa lama? 5 tahun katanya. Ini baru pertama kali pulang? Iya, jadi baru kerja 5 tahun dan ini baru pertama kali pulang. Oh gitu Mbak. Ngomong-ngomong Mbak puasa ya? Enggak, dia bilang. Loh Mbak, kenapa ketika ditawarin makan dan minum Mbak selalu bilang enggak? Bayar kan katanya. Aduh, saya mau bilang apa gitu ya. Memang sih ada beberapa pesawat yang bayar. Misalnya Air Asia, Jetstar, Scoot bayar. Tapi kan ini ada perjanjian. Kalau pesawat Emirates, semua harga tiket sudah termasuk biayanya itu termasuk makan dan minum. Udah termasuk. Tapi gara-gara dia nggak tahu. Saya tanya, lapar Mbak? Lapar. Itu bayar kan? Gratis Mbak. Oh alah katanya. Jadi lapar. Untung saya kenyang. Karena banyak minta. Untung masih ada roti dibungkus plastik sih, saya masukin ke tas. Jadinya gak kemakan, masukin. Saya keluarin. Nih Mbak makan aja. Wah langsung dimakan sama dia. Jadi apa? Ketika kita gak tahu janji, perjanjian, kerugian besar. Harusnya kita bisa terima. Karena kita gak tahu ada perjanjiannya, kita gak terima. Jadi sebetulnya ada banyak janji Tuhan juga dalam hidup kita. Dan sebetulnya itu sudah diberikan. Harusnya kita udah bisa terima. Sebab kuasanya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Dan beribadah melalui pengenalan penuh akan Dia. Yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan dan kebaikannya. Lihat, sebab itu pula janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Dia anugerahkan bagi kita. Janjinya udah dikasih. Supaya olehnya kamu dapat menerima kuasa yang hebat itu dan luput dari keinginan duniawi yang menghancurkan. Jadi janji Tuhan itu begitu luar biasa. Karena apa? Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dan di mana itu ada janji Tuhan, makanya kenapa Alkitab kita dibagi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti dasar kita, dasar kekristenan itu adalah buku perjanjian. Makanya saya encourage saudara, saya dorong saudara di tahun 2025 baca lebih banyak lagi itu Alkitab karena itulah perjanjian. Gimana saudara mau terima kalau saudara nggak tahu ada perjanjiannya? Gimana saudara terima kalau saudara nggak tahu Tuhan pernah janjikan untuk saudara bisa terima? Jadi kalau kita nggak tahu bukan salah Tuhan kalau saudara nggak terima. Kenapa saudara nggak baca? Kenapa saudara nggak tahu? Kayak Mbak ini, aduh saya mau kasihan banget gitu, tapi ya gimana gitu. Ya salah sendiri. Jadi kerugian besar kalau kita nggak tahu janji Tuhan. Jadi harus tahu. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu konsisten dengan firman yang tertulis. Apa yang Dia firmankan pasti digenapi. Bahkan God has provided all that we need. Firman-Nya bilang bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada berdasarkan semua janjinya. Itulah melalui apa? The powerful truth of scripture. Firman yang begitu berkuasa. Itulah janjinya. Karena semua janji pasti ditepati. Cuma kita gak tahu. Yang kedua, kenapa orang gak terima janji Tuhan? Tahu sih. Tapi gak percaya. Ada banyak. Udah tahu tapi masa sih? Mana mungkin? Mana bisa ini terjadi? Itulah yang terjadi. Karena gimana kita bisa terima janji Tuhan? The promise is received by faith. Kita harus terima dengan iman. Iman itu apa? Iman adalah kita percaya dulu baru kita akan lihat. Sedangkan banyak orang pengen lihat dulu baru percaya. Kalau lihat dulu baru percaya semua orang juga bisa.
Tapi kan kita dibilang bahwa kita orang beriman, kita orang percaya. Jadi nomor satu adalah percaya dulu pada janji yang tertulis. Baru kita akan bisa lihat. Tapi kenapa orang sulit ya? Yang gak heran sih orang sulit percaya, gak heran. Kenapa? Karena ada satu cerita nih. Satu ketika ada satu orang namanya Charles Blondin. Tahun 1859 dia tercatat sebagai orang pertama. Sekarang banyak ada juga sih. Orang pertama yang jalan di atas tambang, di atas tali. Untuk melintas Niagara Falls, air terjun Niagara. Air terjun Niagara begitu luas dan itu membatasi dua negara Amerika dan Kanada. Dan dia berjalan bolak-balik dengan selamat tanpa jaring pengaman. Semua orang mulai tepuk tangan. Dan begitu sampai di sini dia kemudian mulai menawarkan, "Yuk, siapa yang mau untuk ikut saya ke negara lain tanpa visa, tanpa paspor, gratis saya ajak bolak-balik." Siapa yang mau ikut? Semua lihat, semua udah tepuk tangan, semua udah lihat buktinya. Tapi begitu diajak gak ada yang mau. Saya bawa pakai gerobak deh, kamu cuma dia duduk aja diem. Gak ada yang mau. Sampai akhirnya ada seorang wanita tua. Dia akhirnya angkat tangan dan akhirnya dibawa sama Blondin. Dan dia naik itu, troli kayak begitulah. Jalan ke sana, nyebrang. Dan akhirnya balik lagi dengan selamat. Wah, semua tepuk tangan lagi. Sekali lagi Blondin tawarin. "Yuk, mau nggak saya ajak keluar negeri? Gratis nih pulang pergi. Kali ini saya gendong deh. Siapa yang mau?" Semua diam, gak ada yang mau juga. Tiba-tiba satu anak muda angkat tangan. Dan akhirnya digendong sama Blondin. Jalan ke seberang dan balik lagi dengan selamat. Pertanyaannya, siapa kira-kira wanita tua itu ya? Kok dia mau ya? Dan wanita itu adalah mamanya, ibunya. Dia tahu betul anaknya seperti apa. Makanya apa? Dia berani aja. Dan siapa laki-laki itu? Bukan anaknya. Manajernya. Manajernya. Kalau nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang ngacung, nggak ada itu, nggak seru dong show-nya. Jadi kepaksa dia angkat tangan. Tapi kenapa dua orang ini kok berani ya? Karena mungkin ini bukan pertama kalinya. Mungkin udah sekian kalinya karena dia tahu persis. Ibunya tahu, anaknya dia lihat tiap hari mondar-mandir kali di seutas tambang itu. Dan dia juga pernah didorong mungkin. Dia ngalami. Itu juga digendong bukan pertama kalinya, mungkin udah sering. Karena apa? Semua latihan dong. Coba kalau gendong orang mungkin udah bolak-balik berpuluh-puluh kali. Makanya waktu itu ya dia angkat tangan aja. Makanya apa? Karena dia percaya. Kenapa dia bisa percaya? Karena dia punya kedekatan dengan Blondin. Sedangkan kenapa orang-orang lain kok gak percaya sama Blondin? Takut tidak bisa mempercayakan karena gak kenal. Terkadang begitu juga dengan Tuhan. The better we know God, the more we trust Him. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bisa percaya kepadanya. Kenapa banyak orang gak bisa percaya? Tahu janjinya tapi begitu bilangin, kayaknya gak mungkin ini sih bisa. Oh ini masalah terlalu besar, ini mah mustahil. Kenapa orang bisa bilang mustahil? Gak kenal siapa Tuhan. Tapi semakin kita tahu siapa Tuhan kita, semakin kita bisa percaya. Itulah kuncinya. Seorang hamba Tuhan besar di Amerika namanya John Hagee, dia bilang apa? You have to believe it to receive it. Kamu harus percaya dulu kalau kamu mau terima. Percaya dulu. You will never prosper until you believe and confess that it is God's will for you to prosper. Kamu tidak akan hidup dalam berkelimpahan sampai kamu percaya dan mengakui bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah hidup dalam segala kelimpahan. Tapi banyak orang bilang, oh, mana bisa saya begini itu mungkin buat orang lain. Nah. Tapi kan ada janjinya. Janjinya bilang apa? Yohanes 10 ayat 10 kita sering baca. Buat apa Yesus datang? Dijanjikan 700 tahun sebelumnya. Yesus bilang aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. In all abundance katanya. Until overflowing. Ini tema tahun ini juga. Overflowing dalam segala kelimpahan. Itu kan janji Tuhan. Harusnya kita bisa percaya dulu. Kita terima dengan percaya. Apalagi kalau Tuhan bilang God has declared you blessed. Kalau Tuhan udah bilang kau dinyatakan diberkati. Makanya di awal saya bilang selamat tahun baru yang diberkati. Percayakah? Sebelum kita melihat berkat Tuhan sudah ada bagi kita di tahun 2025 ini. Amin. Meskipun kita belum lihat.
God has declared you blessed and no one can reverse it. Gak ada siapapun juga yang bisa ubah. Tuhan sudah berkati. Tidak percaya. Dan yang ketiga, kenapa orang gak bisa terima janji Tuhan? Karena dia gak percaya bahwa janji Tuhan itu buat kita. Mungkin dia bilang, iya sih, tahu sih janjinya. Memang betul sih ada janjinya, tapi mungkin ini bukan buat saya, ini buat si bapak itu, ini buat ibu itu. Kalau buat saya enggak lah, Tuhan itu memang pengen saya begini. Tidak heran, saudara tidak terima semua janjinya. Karena saudara berpikir ini bukan buat saya. Ini buat dia, ibu itu, bapak itu. Kalau buat saya sih mungkin enggak. Tapi saya hari ini mau rubah cara pandang saudara. Saya punya teman dan kadang kita juga berdebat. Ini sama-sama hamba Tuhan juga. Dia tambah sekolah, menurut saya tambah, waduh bingung juga. Sampai S3 ini semua. Waktu saya cerita ini dia bilang, gak bisa begitu Pak. Gak bisa katanya. Enggak, kalau kita mau baca janji Tuhan itu lihat dulu itu janji Tuhan buat siapa. Ini kan di perjanjian lama berarti janji Tuhan buat orang Israel. Nah ini kan ada di Galatia berarti ini janji Tuhan buat orang Galatia. Ini kan adanya di Korintus berarti janji Tuhan buat orang Korintus. Saya justru balik tanya simple aja lah saya bilang. Kalau gitu janji Tuhan buat kamu yang mana? Gak bisa jawab dia. Janji Tuhan buat kamu yang mana? Kamu kan belum lahir. Kalau kamu bilang ini janji Tuhan buat Israel, ini buat Galatia, kan ada di Galatia ini janji Tuhan buat Korintus doang, ini janji Tuhan buat ini, janji Tuhan buat kamu yang mana? Pusing dia juga. Kalau buat saya simple aja lah. Kalau buat saya, semua janji Tuhan adalah buat saya. Kaget. Kenapa? Gini aja, saya punya bapak yang begitu mengasihi saya. Kalau bapak saya pernah kasih ke orang Israel, janji itu dan dia genapi janjinya. Sekarang saya anak yang dikasihi bapak, masa saya minta roti dikasih ular? Masa saya minta telur dikasih kalajengking? Kita bilang tidak mungkin bapak yang baik kasih seperti begitu. Kalau bapak pernah kasih ke orang Israel itu, saya minta Pak. Yang papa pernah kasih ke orang Galatia, saya minta ke bapak yang pernah kasih ke orang Korintus. Saya minta janji Tuhan itu untuk terjadi atas hidup saya. Apakah salah? Buat saya justru banyak orang gak terima. Karena mereka tidak menganggap bahwa semua janji Tuhan adalah buat dirinya. Dia pikir itu buat orang lain. Aduh, kasihan. Betul. Kalau buat saya punya bapak yang baik. Saya mau minta apa, saya minta aja. Apalagi kalau ada janjinya, udah tertulis dia pernah kasih ke sana. Dia udah pernah kasih ke orang Israel. Apalagi, Pak, saya minta janji yang Tuhan pernah kasih ke orang Israel. Dan bagaimana sekarang tentang keselamatan? Dari mana kita tahu keselamatan kita? Dari janji. Padahal janjinya buat siapa? Apakah buat kita belum lahir? Tapi lihat ini ayat luar biasa. Di Kisah Rasul, Petrus menjawab, bertobatlah. Buat apa bertobat? Dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Buat apa? Untuk penghapusan dosamu. Jadi kalau kamu bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, dosa kamu akan diampuni katanya. Akan dihapuskan. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan lihat ini, sebab janji ini adalah bagi kamu. Orang yang diajak ngomong sama Petrus. Bagi kamu, tapi bukan stop situ. Dan bagi anak-anakmu, yang mungkin anaknya gak ada di luar kota waktu itu atau di rumah gak diajak. Dan bukan contoh sampai di situ. Bahkan bagi semua orang yang masih jauh. Kita orang termasuk ya. Yaitu mereka yang akan, berarti belum, akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi apa maksudnya? Kamu tahu ini semua janji ini bagi kamu, bagi anakmu, dan bagi semua orang yang belum lahir. Yang nanti Tuhan akan panggil. Bukankah itu adalah saudara dan saya? Amin. Tuhan panggil kita jadi semua janji itu. Kalau buat saya simple aja. Apa aja janji yang ada di dalam firman Tuhan di Alkitab, saya bilang ini janji buat saya bisa minta. Semua janji. Tuhan siapkan semua janji. Dan janji itu begitu luar biasa karena sebetulnya we are the inherit of all God's promises. Kita ini adalah pewaris dari semua janji Tuhan. Dia berjanji dan dia pasti menggenapi. Kita bisa terima. Tinggal percaya aja itu buat kita atau bukan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Kenapa orang gak terima? Karena gak tahu. Karena gak percaya. Karena gak percaya itu buat kita. Tapi yang terakhir, karena gak percaya bahwa sebetulnya kita sudah terima.
Jadi kita tidak perlu mengusahakan untuk terima. Kita nggak perlu bayar harganya untuk bisa terima. Kita sudah terima semuanya. Bersama dengan Yesus diberikan segala sesuatu katanya. Yesus adalah penggenapan daripada janji Tuhan. Di dalam Kristus semua janji Elohim adalah ya dan amin. Siapa yang bikin janji? Elohim sendiri. Dia yang membuat janji. God made the promise. Tapi Kristus dialah the fulfillment of the promise. Dialah penggenapan dari janji itu. Semua janji Elohim dalam Kristus adalah ya dan amin. Digenapi oleh Yesus. Dan sekarang di dalam kita ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Dialah yang membuat janji itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sedangkan kita ngapain? We enjoy the blessing. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan itu sudah kerjakan buat kita. Sudah kerjakan. Dia sudah lakukan semuanya buat kita. Saya pernah cerita ini. Waktu anak saya minta hamster. Setelah 1 tahun dia berdoa. Akhirnya waktu ulang tahun saya bilang sama istri saya. Oke lah kita setuju lah kita kasih dia hamster lah. Dan akhirnya kita bilang oke kamu boleh dapat hamster. Setelah 1 tahun nih doain terus minta. Tapi kemudian saya sibuk dan akhirnya baru 10 hari kemudian kurang lebih saya beliin dia hamster. Tapi bersyukurnya apa? Anak saya percaya pada saya dan apa yang saya katakan. Dan saya sebagai bapak yang berusaha untuk bapak yang baik. Juga untuk kasih memegang janji semua yang saya janjikan. Apalagi bapak yang di surga. Jadi anak saya tahu. Sebetulnya kapan dia terima itu janji. Apakah ketika dia pegang ini di tangannya hamster ini. Atau 10 hari sebelumnya ketika saya ngomong. Saya akan belikan kamu. Kalau saudara bilang setelah dipegang berarti saudara tipe Thomas yang percaya karena melihat. Lihat dulu baru percaya. Tapi kita adalah orang beriman, kita orang percaya. Yang Tuhan mau adalah kita adalah percaya meskipun belum melihat. Percaya terhadap apa? Terhadap apa yang dijanjikan. Karena kalau dijanjikan sebetulnya sudah terjadi. Tinggal tunggu waktu, betul gak? Kalau saya udah ngomong, oke, saya kasih, saya akan belikan. Dan anak saya percaya, dia tinggal tunggu waktu. Makanya di dalam kekristenan ada istilah already finished, but not yet done. Yesus di kayu salib dia bilang, it is finished, sudah selesai. Tapi kok belum kelihatan? Sudah selesai, cuman belum terwujud aja. Tapi udah selesai. Itulah janji Tuhan, berarti kita udah terima. Sebetulnya. Makanya kalau berdoa seperti apa katanya. Yesus ngajar. Kalau kita ngerti bahwa kalau udah dijanjikan berarti sudah diterima. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Bukan merengek-rengek. Percayalah dulu. Bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Waktu kita berdoa. Kalau kita tahu ada janji Tuhan. Sebetulnya kita udah terima. Dan kalau kita sudah terima waktu doa, berarti sebenarnya kayak apa kita berdoa? Kalau saudara minta roti, saya udah kasih roti, kemudian saudara bilang apa? Minta roti. Loh, kalau udah dikasih rotinya, berarti apa? Bersyukur buat hal itu. Berdoalah tahun 2025 ini dengan sesuatu yang berubah. Dengan satu kepercayaan. Ketika berdoa, terima kasih Tuhan untuk kerjaan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Padahal sekarang belum dapat kerjaan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang baik. Yang selalu nurut dan taat. Yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percayalah kamu sudah menerimanya. Kalau sudah terima, ya bilang terima kasih. Di mana-mana. Ketika kita bisa berdoa begitu. Tanda sebagai kita percaya. Dan kamu akan menerimanya. Makanya little faith says God can do it. Iman yang kecil selalu bilang bahwa Tuhan sanggup. Ya gak heran, tukang parkir, tukang warung juga bilang begitu. Bisa gak Tuhan lakuin ini? Bisa, kenapa? Namanya Tuhan, dia kan Tuhan. Tapi iman yang lebih besar bilang apa? Kalau ditanya lagi, tapi mau gak Tuhan lakuin buat kamu? Walahu alam, gak ada yang tahu. Ya mungkin dia mau, mungkin dia enggak. Bisa gak Tuhan tolong kamu? Ya bisa sih, tapi mau gak ya? Tapi iman yang besar adalah kita tahu bahwa Tuhan mau melakukannya buat kita. Tapi iman yang begitu besar, the great faith,
adalah yang tahu bahwa God has already done it. Bahwa Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Sudah dilakukan. Karena itu, untuk menerima Anda perlu mempercayainya. Dan untuk mempercayainya Anda perlu memandang kepada Yesus, kenal lebih dekat lagi. Oleh karena itu, mengapa Anda perlu terus mendengar kabar baik, kasih karunia Tuhan Yesus? Supaya Anda melihat bagaimana Yesus telah menyelesaikan semua janji-janji Tuhan untuk kita. Amin. Sudah dilakukan oleh Yesus. Semakin kita tahu, semakin kita pede, semakin kita yakin itu akan terjadi. Semakin itu akan terjadi atas hidup kita. Makanya percayalah. Paling tidak saya tutup dengan ada 7 janji berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2025 ini. Paling tidak saudara bisa pegang. Kalau saudara butuh pertolongan, butuh kekuatan, Tuhan bilang akulah kekuatanmu. Dialah sumber pertolongan, sumber kekuatan buat kita. Dan Tuhan janji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia akan ada selalu bersama dengan kita. Dan bahkan dia punya rancangan yang luar biasa. Rancangan bukan kecelakaan hari depan yang penuh harapan. Dan rancangan untuk membuat kita berkelimpahan karena aku datang untuk memberi kamu hidup di dalam segala kelimpahan, kata Yesus. Dan dia adalah Tuhan yang selalu jawab doa. Ketika kita berdoa, dia selalu dengar semua doa kita. Percayalah hal itu. Dan dia juga adalah Tuhan yang selalu siap untuk menolong dan berperang ganti kita. Ada banyak hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah kuncinya. Buat kita orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa berperang ganti kita, lakukan hal yang di luar daripada yang manusia bisa lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan Tuhan bilang lagi apa? Aku akan memberikan damai sejahtera. Dunia lagi goncang semua. Tapi apa? Tuhan akan berikan damai sejahtera. Karena kita tahu kita bersama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas. Amin. Kita tahu kita punya Bapa yang luar biasa. Saya akan tutup dengan satu kisah yang saya baca waktu di akhir tahun. Kisahnya begitu menarik. Dan balik lagi ke tema utamanya bahwa duka cita dan sukacita adalah sebetulnya suatu keputusan di dalam hidup ini. Ada seorang penulis buku, dia duduk di ruang kerjanya, dia mengambil penanya dan mulai menulis. Ya kayak begini nih. Lalu dia tulis di situ di awal tahun itu. Mungkin tanggal 1 Januari lah dia tulis. Tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah saya yang begitu saya kasihi. Kemudian masih di tahun yang sama juga, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan di tahun itu. Dan di bagian akhir dia menulis, sungguh tahun misalnya 2024, tahun yang sangat buruk. Dan dia merenung kayak begitu. Dan kemudian datang istrinya. Dan istri sang penulis itu masuk ke ruangan dan mendapati suaminya yang sedang sedih dan termenung. Kayak di situ. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami. Perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan. 15 menit kemudian dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Jadi 15 menit dia tulis, kemudian dia datang, dia simpan. Dan tulisannya adalah tulisan istrinya. Tahun lalu akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedu yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Puji Tuhan. Di tahun itu juga saya bersyukur. Suami saya bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis yang merupakan hobinya sejak dulu. Pada tahun yang sama juga, mertua saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah mengakhiri hidupnya dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang begitu hebat.
Memang mobil kami rusak berat akibat kecelakaan itu. Tetapi saya bersyukur karena anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Dan pada kalimat terakhir istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang begitu penuh berkat dan luar biasa dari Tuhan. Untuk semua perlindungannya. Dan kami lalui dengan penuh rasa syukur dan takjub atas segala yang Dia kerjakan dalam hidup saya. Sang penulis tersenyum haru. Dan mengalir air mata hangat di pipinya. Ia berterima kasih atas sudut pandang berbeda dari setiap peristiwa yang telah dilaluinya di tahun lalu. Perspektif yang berbeda telah membuatnya bahagia. Sahabat, di dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur. Sekali lagi, duka cita dan sukacita itu adalah sebuah keputusan. Dan sukacita itu dalam hidup ini kita harus ngerti, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur. Namun rasa syukurlah yang akan membuat kita bahagia. Amin. Ketika kita bisa bersyukur, itu membuat kita bisa bahagia. Makanya saya kasih tahu ke anak saya, kalau kamu mau bahagia, mulai bersyukurlah. Karena kamu bisa jalan-jalan ke Australia. Itu yang membuat kamu bisa bahagia. Jadi dalam hidup ini, duka cita dan sukacita sebuah keputusan. Ayat yang terakhir, ini ayat luar biasa. Kenapa kita bisa berbahagia? Berbahagialah ia yang percaya. Ketika kita percaya, itulah dasar untuk hidup kita berbahagia. Kenapa? Karena apa yang dasar percayanya pada apa? Karena apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terjadi. Kita punya Tuhan pemegang janji. Hope. Holding on God's promises every day. Itulah pengharapan kita. Bersukacitalah tahun ini. Dan lihat bahasa Inggrisnya bahkan dibilang. Bahasa Indonesianya berbahagialah ya yang percaya. Bahasa Inggrisnya bilang, you are blessed. Engkau diberkati. Kenapa? Because you believe that the Lord would do what He said. Karena engkau percaya pada apa yang Tuhan katakan. Dan Dia akan lakukan itu dalam hidup kita. Engkau diberkati. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya harap tahun ini, karena saudara tahu Tuhan pasti mengenapi janjinya, jalanilah hari-hari ke depan dengan percaya penuh kepada janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang berjanji. Dan Engkau juga adalah Tuhan yang pemegang janji. Segala yang Kau janjikan akan terjadi dalam hidup kami. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hal itu. Itulah dasar sukacita kami. Itulah dasar pengharapan kami. Karena kami tahu semua janji-Mu, iya dan amin di dalam Kristus. Dan akan terjadi dalam hidup kami. Kami mau menjalani kehidupan 2025 ini. Masih ada 50 minggu ke depan Tuhan. Kami mau ambil keputusan untuk kami bersukacita di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam segala kelimpahan Kau berikan itu. Terima kasih Bapak, aku sungguh berdoa biar firman ini membuat satu pengertian baru dalam kehidupan kami. Boleh mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan membuat kehidupan kami luar biasa bersama dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah memberkati kami dengan luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Semua yang percaya katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia
Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Katalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Haleluya, thank you Jesus buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Jemaat yang sudah memberi saya ajak wajib bangkit berdiri. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Wow. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Soal-soal kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya, saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di Geraha 2 ini. Kami percaya Tuhan di minggu kedua ini Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan ingin supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan kita, tetapi Tuhan ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan sukacita, karena kami percaya sukacita itu banyak berkat. Di dalam sukacita ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tahun 2025 ini kami boleh merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir ini Tuhan. Berkati kehidupan keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati. Dan juga Tuhan berkati kesehatan mereka yang sakit Tuhan. Oleh karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Dan kami juga bersyukur Tuhan di dalam
Tuhan, kami juga diberkati di dalam pekerjaan usaha kami. Tuhan terus memberkati kami di dalam penyertaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Senior kami, Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Engkau juga memberkati pelayanannya, kesehatan, keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Semua staf Gembala yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, juga para diakon, diakonis Geraha 2, Engkau juga memberkati mereka. Mari saudara, angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.